Ketika kita mendapatkan musibah, maka rahasiakanlah dan tidak perlu membicarakan kepada siapapun. Maka Rasulullah memberikan arahan, minal birri kitmanul masaib wal amrad was sadaqah. Termasuk diantara pokok kebaikan itu kamu menyembunyikan musibah, menyembunyikan penyakit, dan menyembunyikan sedekahmu. Nabi mengatakan minal birri, termasuk pokok kebaikan. Jadi orang yang memiliki sifat-sifat wali-walinya Allah itu apa? Mereka yang disangka orang itu gembira, padahal hatinya dalam kondisi sedih. Orang yang disangka cukup, padahal hidupnya kurang. Itu salah satu sifat wali-walinya Allah. Karena dia tidak mau berbelas kasih dari makhluk, tetapi dia hanya berbelas kasih hanya kepada Allah. Makanya di antara perkara yang harus kita mengerti, kalau kita memiliki masalah, pastikan apa yang terjadi pada masalah kita dan hati kita itu auratnya kita, Ibu. Karena sebagian ulama mengatakan perasaan hati itu aurat. Jangan biarkan orang lain mengetahui bagaimana aurat hatimu. Biar mereka itu menyangkamu dalam kondisi baik-baik saja. Itu lebih baik. Karena semakin sedikit masalah yang kamu rasakan, semakin sedikit orang yang tahu, semakin besar Allah itu akan menolongmu dalam setiap apa yang kamu rasakan. Kalau kamu sudah hanya menyerahkan kepada Allah. Masalah kalau sudah terlalu banyak orang yang paham, masalah kalau sudah terlalu banyak orang yang tahu. Satu, Allah itu enggan menolong orang yang terlalu banyak menyampaikan masalah kepada setiap orang. Allah itu enggan. Makanya para nabi dan para rasulnya itu diberikan sifat oleh Allah, bahwasanya ujian-ujian yang mereka dapatkan tidak pernah mereka berkeluh kesah kepada manusia. Karena semakin kita sedikit menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada manusia, semakin besar Allah itu akan menolong kita dan membantu mencari solusi atas masalah yang kita hadapi. Kalau kita sudah dapetin dalil, logikanya gimana? Logikanya gini, kalau masalah kita terlalu banyak orang yang tahu, pikiran setiap orang itu beda-beda. Dan setiap orang ketika memberikan pandangan pada setiap masalah yang kita miliki, kadang-kadang pandangan mereka itu bersifat sangat subjektif. Bukannya nanti akan memberikan solusi, tetapi akan memberikan kepada kita masalah yang baru. Dan akhirnya apa? Orang yang sebenarnya tidak perlu terseret pada setiap masalah yang kita dapatkan, akhirnya ikut terseret pada setiap masalah ketika kita menyampaikannya. Makanya Nabi Yakub itu ketika ditinggalkan Nabi Yusuf, sedihnya itu hanya kepada Allah, nangisnya hanya kepada Allah. Dan impactnya itu apa? Lu sampai matanya Nabi Yakub itu sampai buta. Karena banyaknya keluhan yang dia sampaikan kepada Allah. Allah itu paling senang, Bu, kalau setiap ibadah itu disembunyikan. Allah senang. Dan apa yang Allah senangi pula, setiap kesedihan yang kita miliki kita sembunyikan. Makanya para ulama salaf tadi saya mengatakan sifat walinya Allah itu banyak, tapi salah satu sifat walinya Allah yaitu adalah mereka itu menyangkamu gembira padahal kamu dalam kondisi sedih. Orang itu menyangkamu kecukupan padahal kamu kekurangan. Maka itu yang semacam itulah Allah itu merahmati, dan Allah akan menyelesaikan setiap masalah bagi orang yang hanya berharap kepada Allah. Makanya kalau semakin sedikit masalah yang kita miliki, semakin sedikit orang tahu, maka semakin Allah itu akan mencarikan dan akan kemudian memberikan solusi atas masalah-masalah yang kita jumpai apabila kita tidak termasuk menyampaikan masalah itu kepada setiap orang. Jangan biarkan hati kita ini layaknya akuarium yang bisa dilihat oleh setiap orang. Akuarium itu, Ibu, perhatikan, ikan kemanapun itu kan kelihatan. Dia bersembunyi di baling-baling yang berputar, kelihatan. Dia kemudian bersembunyi di bawah atau di dalam rumah yang buatan, kelihatan. Jangan biarkan hati kita itu dan perasaannya itu sebagaimana akuarium yang bisa dilihat oleh setiap orang, akhirnya mengundang orang untuk berkomentar tentang apa yang terjadi pada kehidupan kita. Dan itu tidak termasuk kebaikan, sebagaimana yang dikatakan Rasul. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis tadi yang diriwayatkan secara sahih, yaitu di dalam sahih, dalam sisi satu hadis sahihah, minal birri kitmanul masaib wal amrad. Termasuk di antara kebaikan, kamu sembunyikan musibah-musibah yang sedang menimpamu, dan kamu sembunyikan penyakit yang sedang menimpamu, sebagaimana kamu menyembunyikan sedekah-sedekahmu. Mungkin kita bertanya,
Kalau saya menyampaikan apakah hukumnya haram? Enggak, hukumnya tidak haram. Tapi pastikan bahwasanya orang yang kita ceritakan adalah orang yang bisa mencarikan solusi pada masalah yang kita jumpai. Itu saja. Selebihnya sudah tutup. Apa yang terjadi pada hati kita ditutup. Jangan sampai malah kemudian kita setiap waktu, setiap saat update setiap status tentang perasaan kita, sampai orang itu akhirnya paham orang ini lagi begini, orang ini lagi begini. Maka itu akan menjadi sebuah perkara yang memberatkan kita. Kenapa? Nanti kita terpancing untuk cerita, dan setiap terpancing bercerita, maka saya sudah pernah menyampaikan kan, kalau kita sudah menceritakan rahasia, kalau kita sudah menceritakan rahasia yang ada pada kehidupan kita dan masalahnya, para ulama dulu mengatakan, kalau kamu sudah cerita tentang rahasiamu, maka kamu akan terpenjara dengan orang itu sepanjang hidupmu. Ini perkataan para ulama. Jadi kalau kita sudah cerita nih, begini Mbak, berarti semenjak saat itu kita terpenjara oleh orang itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana nasib kita bersama dia. Dan akhirnya ketika dalam satu kondisi, maka dia akan menceritakan setiap apa yang kemudian pernah kita ceritakan kepadanya. Kenapa? Karena orang yang hari ini kita cintai belum tentu akan menjadi orang yang kita cintai di masa mendatang. Makanya para ulama sampai wanti-wanti, jangan menceritakan rahasiamu. Karena kalau kamu menceritakan rahasiamu, kamu akan terpenjara olehnya sepanjang hidupmu, kamu akan terpenjara oleh dia. Dan akhirnya kita tidak berkutik ketika kunci-kunci kelaparan hati kita sudah dimiliki sama orang. Orang itu tahu, saya tahu kuncinya, saya tahu orang ini kayak apa. Nah, semacam itu. Dan itulah yang menjadi akhirnya perkara itu menjadi tambah berat dan menjadi tambah berat. Belajarlah untuk kemudian menyampaikan kepada Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang curhat kepada manusia kok lebih banyak daripada curhatnya dia kepada Allah, maka sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, syaqauta ilal makhluk wa taraktal khaliq. Kalau saya perhatikan, itu biasanya masalah itu salah satu indikator yang masalah itu banyak diketahui orang, hanya tidak selesai-selesai. Tapi sedikit orang yang tahu, semakin sedikit orang yang ngerti. Bahkan kalau mampu kita hanya cerita sama Allah, maka Allah itu tidak akan meninggalkan hambanya yang sudah menyerahkan segala keluhan itu hanya kepadanya. Jadi kalau kita ibu, kita punya masalah, ya, kemudian terluka hati dan jiwa kita serta sanubari kita, dia hanya berharap kepada Allah. Tapi kalau Allah tahu nih, misalkan ini kita ini, Allah tahu ini orang banyak cerita sama orang, lalu tidak banyak cerita sama saya. Kira-kira kita mau menyelesaikan? Kira-kira Allah mau menyelesaikan? Mungkin Allah akan membiarkan masalah itu sebagaimana beredar di antara manusia. Coba ibu, kalau ibu kemudian contoh analoginya pakai perasaan. Ya, naik lagi sampai lantai 3. Ini GKS ini kita nggak usah menceritakan masalah kita yang tidak mampu menampung jamaah. Semoga nanti Allah menyelesaikan, insyaallah. Tapi kelihatan Ustaz, ya sudah kelihatan ya gimana lagi. Sampai mana tadi lupa saya. Ada lagi yang mau datang? Silakan Ibu. Ibu sini aja ibu. Ibu foto ya? Masya Allah. Boleh ini mualaf dari Hindu ke Islam. Sudah. Mari kita akhiri dengan kamar. Kita lanjutkan. Maka inilah yang akhirnya menjadikan kita memahami, tutuplah setiap masalah, biarkan Allah yang menyelesaikan setiap masalah-masalah yang Allah berikan pada kehidupan kita. Cuma memang harus paham, kalau menyerahkan kepada Allah setelah kita menceritakan masalah kita hanya kepada Allah,
Maka kita harus mengerti tidak ada yang instan dalam setiap proses-proses yang syar'i ketika akan memberikan solusi pada kehidupan kita. Setiap jalan-jalan yang kurang benar itu biasanya instan, tapi jalan yang syar'i itu biasanya butuh kesabaran. Makanya kalau nanti sudah menyerahkan kepada Allah, maka fahami sesungguhnya solusinya itu harus ditunggu dengan kesabaran. Makanya kemudian kita lihat, kita buka halaman bukunya. Jika musibah termasuk yang bisa disembunyikan, maka menyembunyikan termasuk nikmat Allah yang tersembunyi. Ya. Jadi kalau kita sudah menyembunyikan musibah itu, maka kalau kita sudah bisa menyembunyikan setiap musibah itu termasuk nikmatnya Allah yang tersembunyi. Karena kita akhirnya hanya berharap kepada Allah. Karena kalau kita hanya berharap kepada Allah, orang yang berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Sumber kekecewaan dalam kehidupan kita itu karena kita berharap kepada makhluk, padahal makhluk itu tidak bisa diharapkan 100% untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita dapatkan. Makanya menyembunyikan musibah itu termasuk salah satu kenikmatan Allah yang tersembunyi pada kehidupan hati kita. Ahnaf, ibu tahu ada? Ahnaf itu salah satu ulama mengatakan, mataku ini buta semenjak 40 tahun. Dan selama 40 tahun, sejak 40 tahun, mataku itu buta semenjak 40 tahun umurku. Semenjak aku buta 40 tahun itu, maka aku tidak pernah menyampaikan butaku kepada siapapun. Masya Allah. Itu salah satu kenikmatan itu. Jadi di antara kenikmatan itu adalah semakin sedikit orang yang tahu. Semakin orang itu tidak tahu atau sama sekali tidak ada yang tahu, itu jauh lebih baik. Dan itu akan menjadikan akhirnya kemudian Allah akan memberikan dan meringankan masalah kita. Kenapa? Ya karena Allah tahu bahwasanya dia makhluknya ini hanya bersandar kepadanya. Allah tahu hanya bersandar kepadanya. Allah tidak mungkin meninggalkan makhluk yang telah hanya bersandar kepadanya dalam setiap keluh kesah, dalam setiap penderitaan, dalam setiap musibah yang dia dapatkan, maka Allah akan memberikan kepadanya pertolongan. Maka tak kala satu penyakit itu menimpa salah satu mata Atta, maka ia berdiam selama 20 tahun tanpa ada yang mengetahui dari keluarganya kalau dia sedang masalah dengan matanya. Insyaallah. Syakir Al-Bakhi mengatakan, barang siapa yang mengeluhkan musibah yang menimpanya kepada selain Allah, maka hatinya tidak akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah selama-lamanya. Insyaallah. Kita ulangi lagi perkataan dari beliau. Maka dikatakan, barang siapa yang mengeluhkan musibah kepada selain Allah, maka hatinya itu tidak akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah cemburu apabila seseorang itu mengeluh kepada manusia itu lebih banyak daripada mengeluh kepada Allah. Karena Allah itu zat pecemburu. Dan salah satu konsekuensi sifat cemburunya Allah itu apa? Salah satu konsekuensi sifat cemburunya Allah itu tidak ridho kalau kemudian setiap manusia Allah yang memberikan musibah, Allah yang memberikan ujian, tetapi ujian itu malah diceritakan kepada manusia jauh lebih banyak daripada dia menceritakan kepada Allah. Makanya sampai Syakir Al-Bakhi mengatakan, siapapun yang sudah melabuhkan perasaan hatinya, musibah hatinya, goresan jiwanya kepada manusia, maka Allah akan menimpakan hukuman kepadanya. Dia tidak akan merasakan manisnya ketaatan ketika beribadah kepada Allah. Jadi Allah itu ternyata tidak suka kalau kemudian kita suka menyampaikan masalah-masalah yang kita dapatkan lalu kita ceritakan kepada halayak ramai. Makanya kita bisa bayangkan ya, hidup sebagaimana kayak artis yang semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah untuk mereka. Masalah mereka itu setiap ada masalah diketahui jutaan orang, akhirnya bertumpuk-tumpuk masalah mereka itu. Apalagi ketika sudah menggunakan media-media sosial untuk menceritakan masalah kita. Anak itu kadang-kadang khawatir, Ibu. Ada salah satu jamaah saya, orang Palembang. Dia itu berkata kepada saya, orang kaya raya, orang kaya beliau. Lalu saya tanya, kenapa nggak punya sosmed, Pak? Saya itu tahunya sosmed itu dari orang kafir, Ustaz. Saya tuh khawatir banyak sekali peranti-peranti yang dibuat oleh mereka
itu menjebak kita sampai akhirnya kita tidak bisa merasakan khusyuknya beribadah kepada Allah. Saya tanya, enggak gitu amat Pak, tergantung bagaimana kita menggunakan. Kita menjawab lagi. Contoh yang paling jelas Ustadz, contohnya saat itu kan bicara tentang Facebook, Instagram belum terlalu terkenal. Dan Instagram saya juga sudah di-ban, tapi juga saya nggak cerita. Karena sudah lama. Maka kemudian di Facebook itu coba Ustadz, karena orang beliau ini coba di Facebook ada namanya wall. Itu yang saya tahu. Saya ini kan orang yang sudah pleser ke banyak negara. Saya tahu betul orang Yahudi itu punya tembok ratapan, mereka meratapi semua masalah mereka di tembok ratapan. Nah, kok tiba-tiba Facebook ada tembok wall? Itu apa tidak mungkin itu ada korelasinya, Ustaz? Karena yang mendirikan Facebook itu juga orang Yahudi. Ya, saya tetap mendengar, tetap saya merenung, tapi walaupun saya tetap mengatakan itu tergantung kita memakainya. Selama dalam ketaatan, maka akan berbuah kebaikan. Kalau kita menggunakan dalam keburukan, maka itu akan berbuah dengan keburukan. Tapi di situ akhirnya, alhamdulillah bagi yang punya ilmu, bagi yang mereka tidak memiliki ilmu, maka akhirnya menjadi ajang untuk menceritakan masalah-masalah yang mereka miliki kepada halayak ramai. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang terluka gara-gara sosial media. Berapa banyak orang yang akhirnya bertengkar gara-gara sosial media. Berapa banyak orang yang akhirnya mereka saling mendolimi gara-gara sosial media. Dan saya mulai menangkap apa yang disampaikan oleh beliau. Jangan-jangan ini kita dijejali dengan berbagai macam sosial media yang dibuat sama mereka, Ustaz. Jangan-jangan ada sebuah hidden agenda yang mereka sembunyikan, dan itu kita tidak tahu apa yang mereka sembunyikan di balik rencana mereka ketika menggelontorkan semua sosial media itu. Ala kulli hal, walaupun saya tidak sependapat dengan beliau, tapi apa yang disampaikan beliau menjadi renungan untuk kita, bahwasanya ternyata sosial media terkadang bisa menjadi lubang jebakan yang menjerumuskan kita untuk menceritakan setiap masalah kita kepada halayak ramai. Kalau itu sudah terjadi, jangan harap Allah akan memberikan pertolongan. Justru Allah akan membiarkan. Kenapa Allah membiarkan? Karena kamu telah melapangkan hatimu untuk berserah kepada makhluk lebih banyak daripada kamu berserah kepada Allah. Paham Ibu? Maka Nabi berkata, Nabi bersabda, min ijlalillah wa ma'rifati haqqihi ala tashku waj'aka wa la tadhkuru musibataka. Termasuk mengagungkan Allah itu, dan termasuk mengetahui kedudukan Allah dan haknya adalah kamu tidak mengeluhkan sakit yang diberikan Allah kepada manusia. Dan harusnya kamu tidak perlu menyebutkan musibah yang kamu dapatkan dari Allah itu, musibah yang menimpamu kamu ceritakan sama orang. Karena sakitmu, ini kalau kita syarah baca penjelasannya, sakitmu itu dari Allah, musibahmu pun dari Allah. Kalau kamu kemudian berlari menuju kepada kerumunan manusia lalu meninggalkan Allah, maka kamu tidak paham tentang kedudukan Allah yang sangat pecemburu, dan Allah itu paling tidak suka ketika hatinya manusia banyak berlari kepada kerumunan manusia dan meninggalkan Allah dengan segala kesempurnaannya. Lu yang ngasih musibah Allah, kamu cerita sama manusia lebih banyak daripada kamu cerita kepada Allah. Makanya kalau kita lagi ada masalah, ambil air wudhu, sholat taubat, mungkin itu karena memang masalah yang Allah berikan, ada dosa yang kita kerjakan. Setelah itu serahkan Allah yang akan mengaturnya, dan Allah yang akan memberikan solusinya. Kalaupun terpaksa harus cerita satu, paling maksimal 2 orang lah. Itu pun yang harus kita bingkai dengan sebuah kesolihan dan ilmu yang kira-kira nanti kalau kita menyampaikan, bingkai kesolihan dia, bingkai ilmu yang dia miliki, bisa memberikan solusi sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk wahyu. Selebihnya tutup. Makanya kalaupun kita kemudian sampai ini, kalaupun hati kita menangis, wajah kita tetap tersenyum. Ketika perut kita lapar, maka tampakkan bahwasanya kita sedang kenyang, seakan-akan kita baru makan. Dan itu menunjukkan kedudukan wali-walinya Allah. Mereka adalah orang-orang yang semacam itu. Makanya ilmu yang bisa merubah
musibah itu menjadikan anugerah, Allah paling senang kalau Allah memberikan ujian pada kehidupan kita. Allah menyembunyikan ujian itu, hanya kita serahkan kepada Allah semata. Jadi semoga kita belajar untuk keluh kesah kepada Allah. Keluh kesah kepada Allah itu sifatnya gimana? Kita buka dulu di dalam ayatnya, bagaimana kita menceritakan tentang Nabi Yakub. Dibuka surat Yusuf ayat 5 ayat 86. Dan baca Bu. Baca. Enam. Surat Yusuf, surat yang ke-12. Yakub menjawab kepada Allah, aku melakukan kesalahan denganku, yang aku mengetahui dari Allah apa yang tidak mengetahui. Maka Allah itu saking senangnya sama perkataan Nabi Yakub. Perkataan Nabi Yakub ini umum, itu ribuan tahun, mungkin hampir 4.000 tahun yang lalu. Tapi saking Allah itu senangnya di atas arsy terhadap perkataan Nabi Yakub ketika mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah, sesungguhnya aku menceritakan keluh kesahku dan menceritakan segala kegundahan gulanaku hanya kepadamu ya Allah. Loh, saking Allah sayang dengan perkataan itu, cinta dengan perkataan itu, Allah abadikan perkataan Nabi Yakub. Lalu kemudian Allah jadikan perkataan Nabi Yakub lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Allah jadikan hari ini kita mendengar kembali perkataan Nabi Yakub. Kenapa? Tidak ada perkataan manusia yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran kecuali Allah cinta dengan perkataan itu. Ashku basi wa husni ilallah. Sudah, mau diapain? Aku hanya menceritakan segala keluh kesahku hanya kepada Allah. Ilmu tingkat tinggi kayak Ahnaf tadi, 40 tahun buta, dari umur 40 tahun buta, loh, gak ada yang tahu di antara keluarganya. Padahal buta, salah satu musibah paling besar dalam kehidupan manusia itu apa? Diambil penglihatannya oleh Allah. Padahal itu penyakit loh. Walaupun menceritakan penyakit kita boleh atau tidak boleh, boleh kalau kita bertawasul supaya mendapatkan doa. Tapi kalau kemudian melihat mana yang paling afdol, setiap masalah, setiap hal yang mendera hati kita, sudah tutup. Biarkan Allah yang tahu. Punyanya tirai, milikilah hijab, punyalah sutroh yang kemudian kita pakai pada hati kita. Pada hati kita itulah kemudian kita hanya pada tirai itulah kita menyembunyikan apa yang kemudian harusnya kita sembunyikan. Allah itu zat yang pencemburu, betul. Allah cemburu ketika manusia. Justru ketika musibah itu datang dari Allah, ujian datang dari Allah, tapi justru manusia itu malah berlari kepada kerumunan manusia dan halayak manusia dan meninggalkan Allah. Dan itulah yang menjadikan setiap masalah itu susah dicarikan solusinya ketika Allah mendapati kita tidak paham tentang kedudukannya, bahwasanya musibah dari Allah, tetapi kamu malah justru menceritakan kepada manusia. Jadi gunakanlah semua apapun yang kita miliki, sosial media, semua yang kita dapatkan, semua itu hanya untuk kemudian bagaimana kita supaya dalam kehidupan ini menceritakan kebaikan. Terus buatlah status-status orang itu sampai menyangka orang ini seneng aja. Artinya status itu bukan status makan gitu. Kalau status makan boleh atau ya boleh, namanya nikmat faham abi nikmati rabbika fahadis. Tapi orang itu nyangka orang ini kok kelihatannya nggak pernah sedih ya gitu. Seneng aja. Padahal kita nggak ngerti dia kelihatannya senang itu karena dia sebenarnya adalah menyembunyikan
Bagaimana dia menyembunyikan tangisan hatinya, lalu kemudian dia tampilkan wajahnya semanis mungkin, karena tahu bahwasanya semua tangisan hatinya hanya diberikan kepada Allah, dan kemudian memberikan senyuman kepada setiap manusia. Makanya dulu saya pernah membuat quote, masih ingat gak Ibu? Berikanlah tangisanmu hanya kepada Allah, dan berikanlah senyummu yang manis hanya kepada manusia-manusia yang beriman. Karena apa? Manusia itu tidak layak mendapatkan masalah yang kita miliki. Kenapa? Karena bisa jadi masalah dia lebih besar daripada masalah kita. Dan kemudian mereka tentunya terbatas kasih sayang untuk tidak bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita dapat.